Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok biru. Perkenalkan, nama saya Aprili Cahyati dengan NIM 2351201131. Perkenalkan, nama saya Fadlun Inaya dengan NIM 2351201148. Perkenalkan, nama saya Nastasia dengan NIM 2351123. Perkenalkan, nama saya Rasmi dengan NIM 2351201136. Kelompok kami akan membahas materi tentang korelasi dan regresi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi korelasi. Definisi korelasi adalah suatu ukuran statistika yang menunjukkan derajat dan arah hubungan linear antara dua variabel. Korelasi menggambarkan seberapa kuat dan sejauh mana variabel tersebut bergerak bersama. Nilai koefisien korelasi berada dalam rentang -1 hingga 1. Nilai ini memberikan informasi tentang jenis dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Rumus korelasi. R sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N kali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2, di mana X nilai variabel pertama atau independen, Y sama dengan nilai variabel kedua atau dependen, N sama dengan jumlah data, sigma XY sama dengan jumlah perkalian antara X dan Y. Sigma X pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat dari X. Sigma Y pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat dari Y. Di bagian koefisien korelasi atau R sama dengan +1 menunjukkan hubungan positif sempurna. Setiap peningkatan pada variabel X diikuti dengan peningkatan yang proporsional pada variabel Y. Koefisien korelasi atau R sama dengan 0, tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Perubahan dalam satu variabel tidak dapat digunakan untuk memprediksi perubahan pada variabel lain. Kemudian koefisien korelasi atau R yang sama dengan -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Setiap peningkatan pada variabel X selalu diikuti dengan penurunan yang proporsional pada variabel Y. Kemudian jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi positif, yaitu ketika kedua variabel bergerak ke arah yang sama, jika satu variabel meningkat, variabel yang lainnya cenderung meningkat. Yang kedua, korelasi negatif. Terjadi ketika kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Jika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Dan yang terakhir, korelasi nol. Ketika tidak ada hubungan linear yang jelas antara dua variabel, sehingga satu variabel tidak memberikan informasi pada variabel lain. Contoh kasus korelasi. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan karyawan dalam jumlah tahun pendidikan dengan pendapatan tahunan mereka dalam juta rupiah. Data berikut dikumpulkan dari 5 karyawan. Karyawan 1, tahun pendidikannya 12, pendapatannya 40. Karyawan 2, tahun pendidikannya 14, pendapatan 50. Karyawan 3, tahun pendidikannya 16, pendapatan 60. Karyawan 4, tahun pendidikan 18, pendapatan 65. Karyawan 5, tahun pendidikan 20, pendapatan 80. Hitung koefisien korelasi persen dan tentukan apakah terdapat hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Langkah penyelesaian. 1. Rumus koefisien korelasi persen yang dilambangkan R. Untuk menghitung koefisien korelasi persen digunakan rumus berikut. R sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kali N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat.
di mana X sama dengan tahun pendidikan, Y pendapatan, dan N adalah jumlah data. Lanjut di penyelesaian contoh kasus korelasi. Langkah pertama, hitung nilai yang diperlukan dari tabel data, hitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, di mana karyawan terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Tahun pendidikan atau X, 12, 14, 16, 18, 20. Pendapatan atau Y, 40, 50, 60, 65, 80. X kuadrat yaitu 12 dikali 12, 144, 196, 256, 324, dan 400. Y kuadrat yaitu 40 dikali 40, 1600, dan seterusnya 2500, 3600, 4225, dan 6400. XY yaitu 12 dikali 40, 480, 700, 960, 1170, dan 1600. Jumlahkan nilai-nilai tersebut, yaitu sigma X sama dengan 80, sigma Y sama dengan 295, sigma X kuadrat sama dengan 1320, sigma Y kuadrat sama dengan 18325, dan sigma XY sama dengan 4910. Langkah kedua yaitu substitusi nilai ke dalam rumus, di mana rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Yang pertama, hitung pembilang, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, yaitu 5 dikali 4910 dikurang 80 dikali 295. Hasilnya sama dengan 24.550 dikurang 23.600 sama dengan 950. Yang kedua, hitung penyebut. Akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat sama dengan 5 dikali 1320 dikurang 80 kuadrat dikali 5 dikali 18.325 dikurang 295 kuadrat sama dengan akar 6.600 dikurang 6.400 dikali 91.625 dikurang 87.025 sama dengan akar 200 dikali 4.600 sama dengan akar 920.000, hasilnya 959,65. Langkah terakhir, hitung koefisien korelasi atau R, di mana R sama dengan 950 dibahagi 959,65, hasilnya 0,99. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien pada korelasi person R sama dengan 0,99 yang sangat dekat dengan 1. Ini menunjukkan positif yang sangat kuat antara hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan. Definisi regresi. Regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lain yang diketahui. Dalam regresi, salah satu variabel dianggap sebagai variabel independen atau prediktor, dan variabel lainnya sebagai variabel dependen atau respon. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan matematis yang menggambarkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Rumus regresi. Persamaan ini memiliki bentuk umum, Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel dependen yang diprediksi, X adalah variabel independen. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis regresi, yaitu jenis-jenis regresi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama
regresi linear sederhana yang digunakan untuk memodelkan suatu hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Terus, regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau dua regresi independen. Terus yang ketiga ada regresi logistik. Regresi logistik digunakan ketika variabel independen yang bersifat kategoris. Contohnya seperti ada biner 0 atau 1. Terus kita masuk ke jenis regresi yang keempat, yaitu regresi non-linear yang digunakan ketika hubungan antara variabel tidak linear sehingga model yang seharusnya menyesuaikan hubungan yang lebih kompleks. Contoh soal regresi sederhana. Sebuah perusahaan ingin mengetahui bagaimana pengeluaran iklan memengaruhi penjualan produk mereka. Data berikut menunjukkan pengeluaran iklan dalam juta rupiah dan penjualan produk dalam ribuan unit yang tercatat selama 5 bulan terakhir. Bulan 1 pengeluaran iklan 10, penjualan 20. Bulan 2 pengeluaran iklan 15, penjualan 25. Bulan 3 pengeluaran iklan 20, penjualan 40. Bulan 4 pengeluaran iklan 25, penjualan 45. Bulan 5 pengeluaran iklan 30, penjualan 50. Perusahaan ingin memprediksi jika mereka mengeluarkan 18 juta rupiah untuk iklan, berapa unit produk yang diperkirakan akan terjual. Langkah penyelesaian 1. Tentukan persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana berbentuk Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan penjualan atau variabel dependen, X sama dengan pengeluaran iklan atau variabel independen, A sama dengan intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0, B sama dengan koefisien kemiringan garis atau menunjukkan perubahan pada Y untuk setiap perubahan satu satuan pada X. Untuk menentukan nilai A dan B, kita gunakan rumus sebagai berikut. B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Rumus selanjutnya itu A sama dengan sigma Y kurang B kali sigma X per N. Dengan data yang tersedia, bulan pertama pengeluaran iklan yaitu 10, penjualan 20, X pangkat 2 100, XY 200. Bulan kedua pengeluaran iklan 15, penjualan 25, X pangkat 2 225, XY 375. Bulan ketiga pengeluaran 20, penjualan 40, X pangkat 2 400, XY 800. Bulan keempat pengeluaran iklan 25, penjualan 45, X pangkat 2 625, XY 1125. Bulan kelima pengeluaran iklan 30, penjualan 50, X pangkat 2 900, XY 1500. Jumlahkan semua nilai sigma X sama dengan 100, sigma Y sama dengan 180, sigma X pangkat 2 sama dengan 2250, sigma XY sama dengan 4000. Hitung nilai kemiringan atau B. Substitusi nilai ke dalam rumus. B sama dengan 5 kali 4000 dikurang 100 dikali 180 dibagi 5 kali 2250 dikurang 100 pangkat 2. B sama dengan 20.000 dikurang 18.000 per 11.250 dikurang 10.000 sama dengan 2.000 per 1.250 sama dengan 1,6. Hitung nilai intercept atau A. Substitusi nilai B ke dalam rumus untuk menghitung A.
A sama dengan 180 dikurang 1,6 dikali 100 per 5. A sama dengan 180 dikurang 160 per 5 sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Jadi persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 4 tambah 1,6X. Prediksi penjualan untuk pengeluaran iklan 18 juta rupiah. Sekarang kita substitusi X sama dengan 18 ke dalam persamaan regresi untuk memprediksi penjualan. Y sama dengan 4 tambah 1,6 kali 18. Y sama dengan 4 tambah 28,8 sama dengan 32,8. Jadi, jika perusahaan mengeluarkan 18 juta rupiah untuk iklan, penjualan produk yang diperkirakan adalah 32,8 ribu unit. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan regresi linier sederhana, perusahaan dapat memprediksi bahwa jika mereka mengeluarkan 18 juta untuk iklan, mereka akan menjual sekitar 32,8 ribu unit produk, sehingga mereka dapat mengalokasikan anggaran iklan secara lebih efektif. Pembahasan soal yaitu regresi berganda dengan soal seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jam belajar X1 dan jam tidur X2 terhadap nilai ujian Y dari 5 orang siswa sebagai data berikut. Terus, hitunglah nilai koefisien regresi Y dalam regresi linier berganda dengan dua variabel bebas, yaitu X1 sebagai jam belajar, X2 sebagai jam tidur, dan satu variabel tergantung yaitu Y untuk nilai ujian. Dengan isian tabel yaitu jam belajar X1 yaitu X1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Dengan jam tidur X2, 7, 6, 8, 5, 4. Dengan nilai ujian Y yaitu 70, 75, 80, 85, dan 90. Dengan kita menyelesaikannya dengan langkah pertama, yaitu kita menghitung rata-rata nilai setiap variabel, yang mana kita jumlahkan angka X1 untuk menghasilkan nilai X bar 1, yaitu contohnya 2 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, yaitu hasilnya 26. 26 dibagi dengan 5. 5 didapat dari jumlah 5 orang siswa yang kita teliti, yaitu berarti 26 dibagi dengan 5 hasilnya 5,2. Begitupun dengan untuk mencari X bar 2 atau nilai rata-rata dari X2 dengan cara yang sama, yaitu 7 ditambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 hasilnya 33 dibagi dengan jumlah siswa yaitu 5 hasilnya 6,6. Dengan terus kita mencari nilai rata-rata nilai ujian atau Y dengan menjumlahkan 70 ditambah 75 tambah 80 ditambah 85 ditambah dengan 90 hasilnya 400 dibagi dengan 5 sama dengan 80. Dengan di bawah ini kita dipermudah dengan tabel untuk mempermudah jalan kita untuk mencari hasil dari B1 dan B2. Seperti rumus yang tertera di sini kita akan mengerjakannya. Dari mana ini 90? 90 kita dapatkan dari sigma X1 dikurang X bar dikali dengan Y dikurang Y bar, yaitu hasilnya 90. Terus nilai dari min 1,6 kita dapatkan dari tabel X1 dikurang dengan X2, yaitu ini. Kita dapatkan hasilnya min 1,6. Untuk mendapatkan min 5, kita dapatkan dari nilai X2 dikurang dengan X bar dikali Y dikurang Y bar, yaitu hasilnya min 5. Untuk mendapatkan nilai 5,2 kita dapatkan dari sini, yaitu dari tabel X2 dikurang X bar pangkat 2. Untuk mendapatkan nilai 32,8 kita dapatkan dari tabel
X1 dikurang X bar pangkat 2. Terus kita masukkan semua nilai yang tadi dari rumus, kita jadikan nilai-nilai yang ada di sini. Untuk mendapatkan 1,538, yaitu kita dapatkan dari hasil min 1,6 dikali min 5 dibagi dengan 5,2 untuk mendapatkan hasil 1,538. Begitupun dengan yang di bawahnya, kita mencari nilai dari berapa min 1,2 pangkat 2, yaitu hasilnya 2,56 dibagi dengan 5,2, hasilnya 0,492. Setelah dari situ kita masukkan lagi nilai yang kita dapatkan dari pengurangan di sini. Kita dapatkanlah hasilnya 88,462 dibagi dengan 32,308, yaitu hasilnya 2,74. Begitupun cara pengerjaan yang sama dengan B2 dengan rumus yang sama dan cara pengerjaan yang sama. Terus kita masuk di sini, yaitu jadi koefisien regresi B untuk jam belajar X1 adalah 2,74 dan koefisien regresi B2 untuk jam tidur X2 adalah 0,13. Selanjutnya, perbedaan utama antara korelasi dan regresi. Yang pertama, korelasi hanya menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Yang kedua, regresi lebih fokus pada memprediksi variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Dan yang terakhir, korelasi bersifat simetris. Korelasi antara variabel X dan Y sama dengan korelasi variabel X dan Y. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.